Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mustahibah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit zahir, penyakit batin. Yang sakit mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Allah beri kesembuhan dengan segera sehat walafiat zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah punya hajat mudah-mudahan segera dikabul hajatnya. Yang sedang ujian mudah-mudahan diberikan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang punya urusan, yang sedang punya masalah, mudah-mudahan segera diselesaikan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya utang piutang, mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh dan soleh. Kita menjadikan bagi sakinah wa warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini khatam ya Badruddin. Berarti nanti tinggal doanya. Doanya juga kita artikan ya. Ini rembulan sempurna. Haza mengungguli kulla kamali segala kesempurnaan. Orang Arab dulu itu kalau sumpah hiburannya apa? Lihat rembulan. Lihat bulan senang pol. Ini kalau di sana kan nggak ada pohon-pohon, nggak ada penghijauan, nggak ada kebun binatang juga mungkin ya. Jadi rembulan itu senang. Tapi ketika ada Nabi Muhammad SAW, ya gharul badru min husni wajhi atau min husni ma'nahu. Itu rembulan itu cemburu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab hiburannya tidak lagi memandang bulan, tapi memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ya Badruddin min haza kulla kamali. Haza mengungguli segala kesempurnaan. Terus gak ada lagi. Anak sempurna di atasnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mada yu'abbaru? Apa kita mengibaratkannya? Bagaimana kita mengibaratkan, bagaimana kita menceritakan an ulaka, dari teluhuranmu, dari kemuliaanmu, makoli, ucapanku, udah nggak bisa. Ya kan, kemarin sudah jelaskan wa ma'asa yuqala fi man wasafahul Quran. Kita ini nggak bisa, Al-Quran saja mensifati, Al-Quran saja memuji. Mada yu'abbaru an ulaka makoli, nggak bisa sudah, mentok ya. Ucapan kita, lisan kita, tulisan kita untuk memuji Nabi Muhammad itu gak bisa. Nabi Muhammad lebih mulia, lebih apa yang kita ucapkan, lebih apa yang kita tulis, lebih apa yang kita sifatkan. Kalau kalian mensifati Nabi Muhammad itu ganteng, Nabi Muhammad luweh kan? Luweh ganteng. Gak cuma ganteng, lebih kan? Lebih ganteng. Kalau Anda mensifati Nabi Muhammad itu adalah apa? Sabar. Paling sabarnya orang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa gitu. Annalladzi asyrakta fi ufuqil ula. Engkaulah yang apa? Muncul fi ufuqil ula, di ufuk al-ula. Fi ufuqil ula, ufuk yang sangat tinggi. Famahauta. Kemudian dengan adanya engkau, dengan munculnya Nabi Muhammad SAW, menghapus bil anwari, dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad, dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, kulla dhalali, segala apa? Kesesatan, segala maksiat, segala kezaliman, semuanya terhapus dengan munculnya Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa lihat, kalian bisa ngerti bagaimana kisah-kisah terdahulu, umat-umat terdahulu, perempuan dibunuh, ya kan, anak kecil dibunuh dan lain sebagainya, dengan munculnya Nabi Muhammad SAW.
famahauta bil anwari kullu dhalali. Kalau bukan karena ada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita ini sudah dalam keadaan apa? Maksiat. Mungkin kita ini sudah dalam keadaan apa? Tersesat. Mungkin kita sudah dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita sekarang duduk di sini, kita bersolawat, kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita baca maulid ini karena semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah, Muhammad. Wabika dan dengan engkau wahai Nabi Muhammad istarara bersinar al-kaunu alam jagat raya ya alam al-huda, wahai yang mengajarkan apa? Betul, petunjuk semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semua ajaran Nabi Muhammad lakukan, syariat Nabi Muhammad SAW lakukan. Dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Fiqhul Haddad, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah tujuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bin nuri wal in'am, dengan cahaya dan in'am, kenikmatan wal ifdhali, dan anugerah. Semuanya yang kita nikmati sekarang ini semuanya adalah apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Ente sekarang duduk di sini tenang, nikmat, bisa ngombe susu, ya kan? Ini semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Karunia apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhirat Nabi pun apa? Nabi pun nggak rela umatnya ada di neraka. Bin nuri wal in'ami wal ihdoli. Begitu luar biasa kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan sebab Nabi Muhammad, sebab cahaya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaika Allah Rabbi daiman. Semoga sholawatnya Allah terus kepada Nabi Muhammad SAW daiman abada, selama-lamanya, ma'al ibkari, setiap pagi wal asal, dan setiap sore, setiap pagi dan setiap petang, setiap saatnya mudah-mudahan selalu terlimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada siapa? Wa ala jamil an, dan juga kepada semua keluarga Nabi Muhammad SAW wal ashab, dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Man qad khassahum, mereka adalah orang-orang yang benar Allah khususkan Rabbul Ula oleh Tuhan yang luhur bikamali, dengan kesempurnaan. Semuanya keluarga Nabi Muhammad, semuanya sahabat Nabi Muhammad, qad khassahum Rabbul Ula bikamali. Mereka adalah orang-orang sempurna, nabinya sempurna, keluarganya sempurna, sahabatnya juga sempurna. Kita umatnya juga menjadi umat yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya itu berkat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita jangan bosan. Jangan bosan untuk apa? Bersolat. Cuma kalau sholawat ojo terlena dengan enaknya sholawat toh, tapi lali be Kanjeng Nabi. Jangan hanya sekedar nadanya, jangan hanya sekedar dengan tabuhannya, pukulannya, enggak. Tapi berusahalah ketika bersolawat kita selalu apa? Memautkan sholat dan yattasul biha ruhul musalli alaihi. Sholawat yang ruh kita ini menyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Usahakan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar sholawat. Tidak hanya sekedar sholawat. Bagus sholawat, tapi alangkah baiknya kita sambungkan ruh kita, hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu nanti dampaknya sangat luar biasa. Pasti kalian tidak akan bosan, nggak akan males untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah iso koyok ini bendino. Kenapa? Karena hatinya sudah sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ini mungkin sekitar 4 tahun atau 3 tahun ini. Sudah hatam, besok nanti kita baca doa, kita berikan doanya. Karena doanya ini juga luar
luar biasa. Ya, kalau tahu artinya doanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan jangan lupa eh, ini tanggal berapa sekarang? Muharram tanggal berapa? Kalau ikut Selasa berarti tanggal berapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tanggal 3 ya. Jangan lupa nanti puasa Tasu'a. Hari apa itu? Rabu Kamis. Ya, Rabu Kamis ya. Hah? Ya, Rabu Kamis. Ya, Rabu Kamis itu Tasu'a sama Asyura. Ya, puasa Tasu'a sama puasa Asyura. Tapi lek puasa ya ojo turu ae. Puasa iku sunah. Drese iku apa? Wajib. Paham? Murojaahnya wajib. Puasanya sunnah. Taklimnya wajib. Puasanya sunnah. Ojo kuali. Paham temu gara-gara sunnah, gara-gara puasa gak murojaah, gara-gara puasa gak apa? Gak taklim. Keliru kabeh. Kalau kuat ya, kalau kuat puasa. Kalau gak kuat mending gak usah apa-apa. Paham tuh? Nah, tapi usahakan kuat. Usahakan apa? Setahun bisa kita puasa di momen-momen tertentu. Paham tuh? Puasa Tasua, puasa Asyura. Sebenarnya nggak ada Tasua, adanya Asyura. Kenapa? Karena ketika Nabi datangkan dari Madinah, lihat para penduduk Madinah puasa. Nabi tanya, loh, kok puasa? Wong Yahudi ini kenapa kok puasa? Yahudi itu umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Musa. Ya kan? Jadi Yahud. Iya, iki ngono di hari Asyura, di hari mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu Asyura. Jadi Asyura itu istimewanya luar biasa. Mulai Nabi Adam, ya, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, itu yang Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari api apa? Apinya siapa? Namrud. Ya, itu juga pada Asyura. Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus selamat dari apa? Dari ikan, keluar dari perut ikan, itu juga yang Asyura. Kemudian Nabi siapa lagi? Hampir semuanya. Nabi Muhammad termasuk juga diampuni dosanya. Di apa ayatnya itu? Wa taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya apa? Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu juga yang Asyura. Nabi dapat jaminan dosanya diampuni juga yang Asyura. Paham? Kemudian Nabi memerintahkan ya, puasa, tapi jangan sama seperti puasanya Nabi, yaitu hanya di hari Asyura. Tapi lek gak iso ya gak apa-apa. Puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi puasa Tasu'a atau puasa nanti tanggal 11. Paham itu? Nah, jelas ya. Jadi puasa di tanggal 10 sama tanggal 9, atau tanggal 10 sama tanggal 11. Tasu'a Asyura atau Asyura sama tanggal 11. Paham itu? Kemudian di bulan Muharram ini, kalau kita puasa 3 hari, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, itu dicatat sama Allah seperti ibadah 700 tahun. Paham? Seperti ibadah 700 tahun. Puasa satu hari pahalanya seperti puasa 30 hari. Paham? Ini kesempatan untuk kita bahwasanya memang afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiyamul Muharram atau syawmul Muharram. Afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Untuk itu jangan dilewatkan, perbanyak puasa, tapi jangan lupa jangan sampai meninggalkan yang wajib. Paham tuh? Yang wajib tetap dilaksanakan. Nah, jangan sampai yang sunnah ini merusak yang wajib. Jelas ya? Nah, semoga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.